kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Sangat berharap Bapak, Ibu dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Hadis yang baik, terima kasih. Di dalam masa penantian Natal ini, kami semakin diingatkan akan cinta Tuhan bagi kami yang menyertai kami. Biarlah dalam renungan kami ini, kami semakin dibaharui untuk menghadirkan kasih cinta Tuhan juga yang menyertai kehidupan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua orang di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Natal selalu identik dengan kisah sukacita. Gembala bertemu dengan bayi Yesus. Orang-orang Majus bertemu dengan bayi Yesus diawali oleh kisah-kisah yang mengagetkan, ketakutan, tetapi menjadi sukacita yang luar biasa. Di balik kisah Natal juga ada kisah yang luar biasa. Bukan kisah sukacita, tapi kisah yang sangat menyedihkan, yaitu kisah pembunuhan besar anak-anak sulung. Bapak Ibu, ketika Herodes tidak menemukan kembali orang-orang Majus dan menyadari bahwa orang-orang Majus sudah bertemu dengan Yesus dan bayi Yesus selamat, maka tidak ada lain. Herodes mencari cara dengan membunuh anak laki-laki sulung agar tidak ada lagi bayi Yesus. Tapi disitulah anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Kisah yang dibaliknya ternyata memilukan luar biasa. Di dalam kisah pembunuhan anak-anak sulung yang dilakukan Herodes, ini juga mengungkapkan bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan untuk melawan kediktatoran, kekejaman, kekuasaan yang semena-mena. Kisah Herodes tidak dihapus di dalam kisah perjalanan Natal, tetapi juga memberikan warna yang luar biasa. Warna kelam di balik sukacita. Kisah yang mengingatkan kita bahwa ada banyak pengorbanan di dalam kehidupan. Hadirnya Kristus Yesus Tuhan kita di tengah-tengah dunia. Kisah ribuan, bahkan ratusan ribu anak-anak sulung yang harus dibunuh karena nafsu akan kekuasaan, iri hati, ketakutan yang sangat besar yang akhirnya menghasilkan permusuhan. Permusuhan yang tanpa ada batas kewarasan lagi. Kisah yang kemudian mengingatkan kita bahwa di balik perayaan Natal ada Allah yang menyertai, termasuk juga menyertai di dalam perlawanan terhadap hal kediktatoran, kesemena-menaan, kekerasan, ketidakadilan yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Natal kita semakin melihat bahwa kehadiran Kristus Yesus tengah-tengah dunia adalah kelahiran yang dinanti-nantikan dengan sangat luar biasa bagi dunia. Gambaran apa yang dilakukan Herodes adalah gambaran kekelaman kehidupan. Allah hadir dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menyertai kita, bukan sekedar membuat kita bisa hidup, bersuka cita, tetapi juga menyertai kita untuk terus memperjuangkan karya kasih Allah dan keselamatan. Termasuk juga
menghadirkan karya kasih dan keselamatan di dalam perjuangan untuk melawan kekerasan, penguasaan, kediktatoran, dan kekejaman yang terjadi. Termasuk juga pertobatan yang sungguh-sungguh dalam melakukan kekerasan, khususnya kekerasan yang tanpa disadari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehadiran Tuhan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih juga kehadiran Tuhan Yesus dalam Natal mengingatkan kami dan akan karya keselamatan yang harus kami lakukan. Termasuk juga pertobatan untuk tidak melakukan kekerasan, pertobatan juga untuk memperjuangkan kedamaian dalam kehidupan, perjuangan untuk tidak melegalkan kekerasan, bahkan mendiamkan kekerasan terjadi. Tuhan Yesus yang sangat baik, karena itu adalah hal yang kekejian yang akan menghancurkan kehidupan, bahkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengingat mereka yang sedang sakit di masa-masa menjelang Natal ini. Untuk Ibu Sumiati, Ibu Titiniati, Ibu Esther, Ibu Sumihar, kami berdoa untuk Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Mahargono, Ibu Nani Pangestu. Ya Allah yang luar biasa, dalam kasih-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga mengingat mereka yang sekarang ini sedang merayakan ulang tahun dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Untuk Ibu Titiniati Wijaya tanggal 20, Heri Sofian, Laura Indah Gabriel Syaan, Florentia Natali, Dwi Lestari, Ibu Rosana Mercy Syahaya. Tuhan memberkati segala sesuatu dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap acara Natal, baik perayaan, ibadah, kunjungan Natal. Tuhan memberkati supaya ini menghadirkan sukacita, menyatakan akan penyertaan Tuhan, dan semangat untuk memperbaharui kehidupan. Bahkan gereja-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pemilu, kesehatan, para medis, dan juga mengurapi termasuk juga mereka yang sedang berlibur, dan juga perjalanan pulang kampung Tuhan. Tuhan Allah yang luar biasa, inilah doa kami. Biarlah Natal ini mengingatkan kami akan karya Tuhan dan juga panggilan Tuhan untuk menjaga kedamaian, kelestarian, bahkan untuk alam semesta. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa